Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi masyarakat madani dan toleransi. Baik, anggota kelompok saya Fakma Mujahidah, Muhammad Afaf, dan teman-teman lainnya. Baik, langsung saja kita mulai ke penyampaian materi. Saya persilakan untuk pemateri pertama. Yang pertama ada pluralisme di Indonesia. Pluralisme sendiri adalah konsep atau pandangan yang mengakui dan menghargai keberagaman dalam masyarakat. Pluralisme di Indonesia mencakup keberagaman etnis, agama, budaya, dan bahasa yang menjadi ciri khas negara ini. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 3.000 kelompok etnis dan ribuan pulau, Indonesia menampilkan beragam kekayaan budaya yang unik. Namun, di balik kekayaan tersebut, banyak permasalahan yang terjadi. Di antaranya adalah konflik etnis dan agama, diskriminasi dan ketimpangan sosial, intoleransi dan radikalisme, dan pembangunan identitas sosial. Nah, yang pertama yaitu konflik etnis dan agama. Sejarah Indonesia mencatat beberapa konflik etnis dan agama yang terkadang bersifat horizontal, misalnya konflik di Maluku dan Poso yang terjadi pada tahun 1999 sampai tahun 2002. Nah, konflik semacam ini seringkali berkaitan dengan persaingan atau sumber daya, politik Indonesia, politik identitas, atau penyebaran radikalisme. Yang kedua yaitu diskriminasi dan ketimpangan sosial. Minoritas etnis, agama, dan kelompok sosial kadang menghadapi diskriminasi dalam hal akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan. Ketimpangan sosial ini dapat memperburuk polarisasi antar kelompok masyarakat. Yang ketiga, intoleransi dan radikalisme. Nah, meningkatnya sikap intoleransi terhadap minoritas agama dan pandangan politik tertentu, serta maraknya gerakan radikal di beberapa wilayah, dapat menjadi ancaman serius terhadap kerukunan dan pluralisme di Indonesia. Yang terakhir yaitu pembangunan identitas nasional. Nah, pembangunan identitas nasional yang inklusif dan mampu mengakomodasi keberagaman budaya dan etnis menjadi tantangan, terutama di tengah dorongan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, yang selanjutnya ada problematika toleransi di Indonesia. Sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah dengan beragam suku bangsa dan agama, hendaklah menanamkan nilai-nilai toleransi sebagai landasan hidup rukun dan nyaman sepertinya sudah mulai tertanam oleh masyarakat di berbagai daerah. Namun tidak dipungkiri permasalahan intoleransi ini masih menjadi masalah bagi pemerintah. Sepertinya salah satu konflik yang ada di Tolikara antara umat gereja Injil dan umat Islam di Karubaga, Kabupaten Tolikara pada tahun 2015, yaitu permasalahan antara umat yang terganggu dengan perayaan hari besar dari masing-masing agama tersebut. Oke, baik, selanjutnya ada faktor penyebab intoleransi. Yang pertama adalah kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang keragaman budaya, agama, dan nilai-nilai kemanusiaan. Oke, hal ini adalah penyebab utama dari intoleransi. Ini berarti bahwa seseorang tidak teredukasi dengan baik tentang keragaman ini. Mereka mungkin cenderung akan tidak memahami, kemudian tidak menghormati, atau bahkan menolak pandangan atas kepercayaan orang yang berbeda dengan mereka sendiri. Nah, intoleransi ini bisa muncul dari ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang dapat memperburuk hubungan antar kelompok dan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan yang lebih baik tentang nilai-nilai ini diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat intoleransi di antara individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Oke, selanjutnya nilai dan sikap yang diajarkan dalam keluarga dan komunitas itu sangat mempengaruhi pandangan mereka terhadap perbedaan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan itu terbentuk ya, karena seseorang itu mendapatkan pendidikan dasar yaitu dari keluarga. Ketika keluarga yang harmonis dan memiliki pendidikan keluarga yang baik, maka
kita akan membentuk pribadi yang mampu menerima perbedaan. Selanjutnya juga komunitas. Ketika komunitas itu dibentuk dari banyaknya perbedaan, lahirlah pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, di sini akan lahir seseorang yang mampu menerima perbedaan. Namun ketika komunitas itu diisi dengan adanya fanatisme, itu juga akan membentuk orang-orang yang tidak terbuka terhadap adanya perbedaan yang sangat beragam di Indonesia, sehingga ini dapat memupuk intoleransi di Indonesia, sehingga hal ini hendaklah kita hentikan dengan pemikiran yang terbuka seperti itu. Selanjutnya di sini ada media sosial dan media massa juga menjadi tempat yang mempengaruhi karena dengan penyebaran informasi palsu atau hoax dapat menimbulkan prasangka yang berujung pada intoleransi terhadap pandangan kelompok atau ide tertentu dapat berkembang dengan kuat di media sosial dan media massa. Baik, faktor penyebab intoleransi yang keempat yaitu ada pendidikan yang kurang maksimal dan memadai, juga dapat memperkuat stereotip dan prasangka yang dapat memperburuk intoleransi. Selanjutnya, cara meningkatkan toleransi di Indonesia. Meningkatkan komunikasi antar agama dan juga antar budaya merupakan salah satu strategi utama untuk memupuk toleransi di Indonesia. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan merencanakan acara, lokakarya, ataupun forum diskusi yang menyatukan berbagai kelompok individu. Penguatan pendidikan multikultural juga merupakan aspek penting dalam meningkatkan toleransi, seperti masukkan pelajaran mengenai hak asasi keberagamaan yang membantu siswa memahami perbedaan sejak dini. Selanjutnya, upaya melindungi kelompok minoritas baik pemerintah ataupun masyarakat. Mempromosikan interaksi sosial yang positif antar kelompok masyarakat juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan toleransi. Selanjutnya, memperkuat peran masyarakat sipil dan juga membangun kepemimpinan yang kuat dan bertanggung jawab. Oke, dari penyampaian presentasi dari teman-teman saya dapat diambil beberapa kesimpulan yang sangat penting. Yang pertama, masyarakat madani itu bisa dapat diartikan sebagai suatu corak kehidupan dalam sebuah masyarakat yang artinya mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, dan mempunyai kesadaran hukum yang sangat tinggi. Dan juga masyarakat madani itu mempunyai pondasi-pondasi yang kuat dalam nilai-nilai sosial. Masyarakat Indonesia ini mempunyai berbagai karakteristik yang berbeda. Di antaranya adalah salah satunya keberagaman budaya, agama, dan etnis yang hidup secara berdampingan. Kemudian ada sikap saling pengertian dalam sesama masyarakatnya, toleransi tinggi, hingga memiliki norma-norma yang ada sehingga masyarakat dapat diatur dengan baik. Kemudian tantangan yang harus dihadapi ke depannya, salah satunya adalah masyarakat Indonesia harus mempunyai sikap demokratis, yang artinya kemampuan untuk mengelola atau mengeluarkan pendapat terhadap orang lain. Kemudian harus mempunyai sikap toleran yang tinggi. Ini diperlukan agar menjaga kerukunan dalam bermasyarakat. Kemudian ada sikap saling pengertian yang harus dibangun dan harus mempunyai akhlak yang tinggi, yang dimana artinya akhlak yang tinggi ini bukan hanya mencakup dalam satu agama, tapi mencakup dalam berbagai agama agar menjadi landasan moral untuk masyarakat bertindak. Kemudian jangan sampai lupa masyarakat Indonesia harus berwawasan global, yang artinya masyarakat harus mampu bersaing dan beradaptasi dalam dinamika globalisasi tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada tutur kata atau kesalahan, kami mohon maaf. Dan terima kasih untuk Bapak yang telah menonton video kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.